Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man malah, amma ba'du. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menanggapi beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan pada diskusi yang sudah dilaksanakan barusan. Ada beberapa pertanyaan, namun saya akan memfokuskan penjelasan saya mengomentari tentang perbedaan antara hadis, sunnah, khobar, dan athar ya. Karena saya kira masih perlu dijelaskan lagi apa itu perbedaan dari keempat istilah yang sudah saya sebutkan barusan. Baik, kita akan membaca kali ini kitab karangan Dr. Nuruddin Iter pada bab ar-riwayah wa dirayah fi ilmil hadis, dan juga di dalamnya menjelaskan tentang definisi hadis, sunnah, khobar, dan athar. Baik, langsung saja kita mulai dari wa nabda'u awalan bi ta'rifi kalimatai al-ilmu wal hadis. Kita akan membahas dulu dua kalimat al-ilmu dan al-hadis ya. Al-ilmu lughatan huwal idrak. Ilmu secara bahasa adalah mengetahui. Wal farqu bainahu wa bainal ma'rifah annal ilma yutlaqu li idrakil kulliyat an dalilin. Dan perbedaan antara ilmu dan ma'rifah ya. Ada ilmu, ada ma'rifah. Bahwasanya ilmu itu dipakai untuk mengetahui segala hal-hal yang masih bersifat kulli, yang masih bersifat umum dengan dalil. Wal ma'rifah, adapun ma'rifah itu untuk mengetahui sesuatu yang bersifat juz'i atau bersifat parsial, tidak bersifat kulli. Jadi kalau ilmu bersifat kulliyat dan juga ada dalilnya, an dalilin, dari sebuah dalil, sedangkan ma'rifah itu untuk mengetahui sesuatu yang bersifat parsial. Kemudian makna hadis itu apa? Wal hadisu lughatan diddul qadim. Sedangkan hadis sendiri secara bahasa adalah lawan dari kata qadim. Qadim artinya lampau, hadis artinya baru. Wa yusta'malu fil lughah aidan haqiqatan fil khabar, dan juga dipakai dalam bahasa sebagai khabar, berita ya. Qala fil qamus, bagaimana dikatakan dalam sebuah kamus, al hadis al jadid wal khabar adalah sesuatu yang baru atau bermakna khabar. Kemudian wa fi istilahi ulama Islam, dan ini adalah definisi hadis secara istilah, ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw wasfin khilqiyyin aw khuluqiyyin, adalah setiap sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perkataan, perbuatan atau ketetapan, aw wasfin atau sifat Nabi, khilqiyyin baik sifat itu bersifat perangai Nabi itu orangnya baik seperti itu, orangnya dermawan, au khuluqin, atau yang bersifat tampak zahir, misalkan Nabi itu tidak tinggi, jangkung, dan juga tidak pendek, sedang, bagus postur tubuhnya, terus tidak buncit perutnya, begitu rata antara dada dan perutnya, itu namanya khuluqi. Ini definisi hadis ya menurut ulama Islam. Tapi kita lanjutkan membaca wa ala hadha ta'rif la yadkhulu fi ta'rif al hadis al mauquf wa huwa ma udifa au ay nusiba ila sahabi. Kalau hanya bersandar pada definisi ini tidak masuk hadis mauquf, karena hadis mauquf itu definisinya yang disandarkan kepada seorang sahabat. Walal maktu, dan tidak masuk juga hadis maktu, karena hadis maktu itu adalah sesuatu yang diidhofahkan kepada tabi'in. Jadi definisi di atas itu disebutkan di sini wahwa madhabul Karmani wat Tibi wa man wafaqahuma. Hadis yang tidak menyertakan hadis maktu dan hadis mauquf tadi adalah madhabnya Al-Karmani dan At-Tibi.
Lakin al-jumhur dhahabu ila annahuma minal hadis. Tetapi jumhurul ulama mengatakan bahwa segala sesuatu yang dinisbahkan kepada sahabat dan kepada tabi'in itu juga hadis. Wasawu fid dilalah bainal hadis wal khabar aidan. Dan dilalahnya antara hadis dan khabar itu sama ya. Qala al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar fi Nuzhatin Nazar, berkata Ahmad bin Ali bin Hajar dalam kitab Nuzhatin Nazar, al-khabar inda ulamil fan muradifun lil hadis. Sedangkan secara umum kalau ditanya khabar itu apa, sebenarnya muradif adalah sinonim daripada hadis. Fala farqa idzan indal jumhur bainal hadis wal khabar. Menurut jumhur tidak ada perbedaan antara hadis dan khabar. Sama definisi yang sudah disebutkan tadi. Maka definisi yang mukhtar, yang terpilih untuk hadis itu secara komprehensif, silakan ini teman-teman ingat karena ini yang paling penting. Kalau ditulis lengkap, definisi hadis itu seperti ini. Ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khilqin aw khuluqin aw udhifa ila sahabi aw tabi'i. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan, atau berupa sifat perangai ataupun sifat zahir Nabi, atau segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan kepada tabi'in. Nah, ini akan muncul nanti pertanyaan, kenapa kok yang dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in ini dikatakan juga hadis? Maka disebutkan bahwasanya kenapa disebut hadis, karena sahabat pada beberapa hal yang tidak mungkin ada ijtihad di sana itu pasti, kata ulama itu, di kemungkinan besar mendengar dari Nabi dalam hal-hal yang tidak boleh diijtihadi. Jadi sahabat tidak menisbahkan itu kepada Nabi, tapi kemungkinan besar mendengar dari Nabi. Begitupun juga tabi'in dalam beberapa hal yang tidak masuk dalam ranah ijtihad dalam agama, itu tidak mungkin tabi'i membuat-buat. Artinya mereka mendengar hal tersebut dari sahabat dan sahabat mendengarnya dari Nabi. Nah, hadis yang nanti dinisbahkan kepada Nabi namanya hadis marfu'. Kalau dinisbahkan kepada sahabat namanya hadis mauquf, sedangkan yang dinisbahkan kepada tabi'in nanti namanya hadis maqtu gitu ya. Dan yang dinisbahkan kepada Allah, penisbatannya nanti namanya hadis qudsi. Kalau begitu sudah jelas saya kira, antara hadis dan khabar tidak ada perbedaan, dan kalian sekarang sudah paham tentang definisi hadis yang mukhtar, yang terpilih ya, yang paling menyeluruh, yang paling komprehensif menurut ulama hadis. Jadi kemudian sekarang kita membahas sunnah ya. Wa amma sunnah fa hiya lughatan as-sirah wa at-tariqah al-mu'tadah hasanatan kanat aw qabihatan. Adapun sunnah itu adalah secara bahasa adalah sebuah sirah, sebuah sirah wa tariqah, dan jalan ya, al-mu'tadah yang dijadikan kebiasaan, hasanatan baik itu baik, kanat au qabihatan atau jelek. Jadi tradisi ya, kalau kita bahasakan ya, tradisi baik itu tradisi jelek ataupun tradisi yang buruk. Jadi kalau hadis itu identik dengan definisi tadi, tapi kalau sunnah ini sebuah tradisi ya. Ada hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayanqusa min ujurihim syai'un wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila akhir hadis. Itu hadis yang menjadi sandaran bahwasanya sunnah itu adalah as-sirah wa tariqah al-mu'tadah, tradisi yang diikuti baik itu baik ataupun jelek. Ada perbedaan ya sedikit antara definisi sunnah menurut ulama hadis dan
ulama fikih ya. Kalau menurut ulama fikih, waktu telaku indal ulama fikih, dan hadis itu dipakai menurut ulama fikih alama yusabu fa'iluhu, terhadap sesuatu yang diberi pahala yang mengerjakannya, wala yu'aqab tarikuhu, dan tidak diberi sanksi orang yang meninggalkannya. Ini definisi sunnah menurut ahli fikih ya. Jadi bedakan sunnah ketika dia didefinisikan oleh ulama hadis dan sunnah yang didefinisikan oleh ulama fikih. Ini adalah definisi ulama fikih yang ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqab tarikuhu. Sedangkan menurut istilah para muhaddisin, sunnah itu adalah apa? Tutlaqu sunnah ala ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam khasatan inda ba'dihim, wal aktsar annaha tashmul ma udhifa ila sahabihi aw tabi'in. Sunnah itu dipakai untuk definisi segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi SAW menurut sebagian mereka secara khusus ya, hanya yang dinisbahkan kepada manusia. Adapun sebagian besar dari para ulama mengatakan bahwasanya sunnah itu segala sesuatu juga yang disandarkan kepada sahabat ataupun tabi'in. Jadi sama seperti yang definisi hadis yang terpilih tadi. Lakinnana nulahid natijatal mumarasa wa tatabbu anna lafdh sunnah aktsara ma yusta'malu inda ulama usul fiqh wa ya'rifunaha bi annaha ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn faj'alunaha khassatan bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yadhkuruna fiha al-wasf wa dhalika li'annahum yubhithuna fiha kama masdar at-tashri' wa at-tashri' yathbutu bil qawl aw fil aw taqrir minhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah dilakukan penelitian menurut Dr. Nuruddin Itter, sunnah itu banyak digunakan oleh ulama usul fiqh ya. Kenapa? Karena mereka orang yang menjadikan posisi Nabi itu sebagai masdarit tasyri', sebagai sumber tasyri' dalam Islam. Dan tasyri' itu jalurnya bisa melalui tasyri'atan yang dilakukan oleh Nabi, bisa melakukan perkataan Nabi, perbuatan Nabi, atau takrir dari Nabi. Tidak ada tasyri' yang berupa sifat ataupun sifat perangai ataupun sifat zahir daripada Nabi. Itu menurut Nuruddin. Amma ulamaul athar, menurut beliau, adapun ulama hadis, fa aktsar ma yastamiluna kalimatal hadis. Adapun ulama hadis atau ulama athar, mereka sering sekali menggunakan kalimat hadis. Kemudian dijelaskan tadi berikutnya, itu athar itu apa? Walaupun antara hadis, sunnah, khabar, dan athar menurut ulama hadis adalah muraddif ya. Tapi kalau ingin tahu perbedaannya, ada beberapa sedikit qaul menurut ulama ya. Amma ulamaul athar, ya sudah. Wa ammal athar, adapun athar ya. Sekarang ini bahas tentang athar. Faqad khassahu fuqaha Khurasan bil mauquf istilahan. Ulama Khurasan mengkhususkan kalimat athar itu terhadap hadis mauquf. Berarti kalau hadis mauquf berarti hadis yang dinisbahkan kepada sahabat. Jadi hadis mauquf oleh ulama Khurasan ya. Khurasan ini ya, daerah ya, bukan di Asia Tengah sana ya. Menurut ulama Khurasan, hadis mauquf atau yang disandarkan pada sahabat itu namanya athar. Wa minhum jamaah khassu al-marfu' bil khabar. Sedangkan hadis yang marfu' dinamakan khabar. Ini khusus ulama Khurasan ya, fuqaha Khurasan. Menurut mereka seperti itu. Jadi kalau yang mauquf itu yang disebut athar atau sesuatu yang disandarkan kepada sahabat. Adapun yang disandarkan yang disandarkan kepada faqad khusus maaf. Jadi ulama Khurasan itu menganggap bahwasanya hadis mauquf itulah athar. Tapi ada juga di kalangan mereka yang mengatakan dengan hadis marfu itu dengan khabar. Kalau ulama Khurasan, jadi yang hadis mauquf yang disandarkan pada sahabat disebut athar, adapun hadis yang marfu yang disandarkan pada Nabi dinamakan khabarnya, sebagian dari mereka. Lakin al-mu'tabad alladhi alaihi al-muhaddithun an yusamma kullu hadha atharana. Adapun yang mu'tamad, pendapat yang kuat
oleh para hadis bahwasanya disebut semua ini dengan athar, li'annahu ma'khudun min athartul hadis ay rawaituhu, karena sungguhnya athar itu diambil dari kata athartul hadis, aku meriwayatkan hadis, ay rawaituhu, ay artinya rawaituhu, aku meriwayatkannya. Wa yu'ayyid dhalika itlaqul hafiz al-Iraqi ala nafsihi laqab al-athari bima'na al-muhaddis haitsu qala fi awwali alfiyatihi, dan ini diperkuat oleh penggunaan lafaz athar oleh Imam Al-Iraqi dalam kitabnya Al-Alfiyah Al-Iraqi. Yaqulu raji rabbih al-muqtadir Abdurrahim ibn al-Husain al-Athari, berkata yang mengharap kepada Tuhannya yang namanya Abdurrahim bin Husain al-Athari. Disebutkan Athari di sini artinya ahli asar atau ahli hadis. Jadi kalian sudah sekarang tidak bingung ya. Jadi antara hadis, sunnah, khobar dan asar itu menurut ahli hadis adalah sinonim artinya muradif semuanya. Cuman kalau mau dibedakan memang ada beberapa perbedaan antara ulama ya. Misalkan tadi kalimat asar menurut ulama fuqaha Khurasan, yang dimaksud asar itu adalah yang hadis mauquf yang disandarkan pada sahabat. Adapun dari yang dinamakan khabar menurut fuqaha Khurasan adalah hadis marfu atau yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi katanya Nuruddin Itter yang muktamad adalah baik asar itu adalah termasuk hadis juga ya. Artinya hadis yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi ada yang menanyakan tentang matannya. Jadi matan itu adalah isi hadis ya. Jadi hadis itu yang ditanyakan oleh Yasinta ya. Kalau pertanyaan tadi khobar itu ditanyakan oleh Agil ya. Kemudian dari Muhammad Khairani tadi pertanyaannya, mengapa khobar lebih umum dari hadis? Kalau menurut Nuruddin Itter seperti ini ya. Kalau yang menanggapi pertanyaannya Muhammad Khairin, walhasil anna hadhihi al-ibarat ats-tsalatsa, hadis, khabar, asar dan tiga ini ya, hadis, khabar dan asar, tutlaqu indal muhaddisin bimakna wahid. Sebenarnya dipakai oleh muhaddis itu dengan satu makna. Apa maknanya? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran aw sifatan khilqiyah aw khuluqiyah aw udhifa ila ashabi aw tabi'i. Adapun sunnah, para muhaddis memasukkan di dalam sunnah itu termasuk sifat Nabi, tetapi para ahli usul tidak memasukkan sifat Nabi yang perangai ataupun yang zahir Nabi itu sebagai sunnah ya. Jadi itu ya, kalau menurut Nuruddin Itter sama saja ya. Kemudian matan sudah dijelaskan tadi bahwasanya dia adalah isi hadis. Jadi hadis itu kan ada dua, kalau dilihat dari isinya ya, jadi dia ada sanad, mata rantainya, ada isinya. Nah, isinya itu adalah matan, mata rantainya itu disebut sanad ya. Pembagian hadis menurut penyandarannya kepada Nabi sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya ada hadis qudsi, hadis marfu, mauquf dan maqtu. Saya kira itu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.